bangsa manusia yang ditakuti oleh bangsa jin siapa? Contohnya Abu Jahal, Abu Lahab, oleh bangsa jin. Ya. Maka bicara iblis, bicara malaikat, bicara setan, itu sebetulnya unsur gas yang bisa kamu padatkan, gitu ya. Unsur gas yang bisa kamu padatkan. Jadi ketika cerita malaikat Jibril, itu sebetulnya unsurnya nurnya sudah ada dalam dirimu. Ya. Jadi Jibril itu bisa kamu adakan melalui ya dirimu yang mengadakan Jibril. Kita sekarang jangan ngaji halu-halu ya, ngaji fakta aja. Banyak orang ngasih ngaji terjebak ngaji ya. Banyak orang menyatakan bisa menceritakan Jibril begini, begitu. Saya tanya, kamu sudah ketemu Jibril belum? Ya, cuman penjelasan aja pengertian Jibril itu begini. Tidak. Ya. Jibril, Israfil, Mikail itu nyata. Ya. Ketika saya wujudkan ada. Ya. Jadi sampai kisah ketika kamu menentukan Israel untuk mencabut atau menjemput itu dirimu gitu. Malaikat itu dirimu sendiri yang membentuk. Itu satu anugerah dari Allah, sudah dibentuk di dalam dirimu. Nur-nurnya itu tadi sesuatu yang bisa kamu padatkan kan gitu. Makanya saya itu lebih condong dengan apa yang dinamakan sukma. Ya. Korin itu bukan bagian dari bangsa jin. Ya. Artinya sukma itulah yang bisa dipadatkan. Jadi sesuatu yang menyerupai, dibentuk, itulah yang dinamakan sukma. Ya. Ada istilahnya sukma sejati, sukma kalang. Maka kita ngaji ya yang fleksibel aja ya. Seolah-olah seperti mengetahui alam ini ya, ini begini, ini begitu. Nyatanya ketika ditanya sudah ketemu, nggak bisa karena unsurnya semua itu di kepala ya, di otak. Mau ma'ul hayat ya, mau unsur nur malaikat gitu ya, mau unsur yang dinamakan setan, yang dinamakan keinginan, mau unsur yang dinamakan iblis, yang dinamakan kemelekatan, semuanya ada di kepala ya, semua ada di kepala. Cuman kamu unsur setan dan iblis lebih ketat kamu jadikan, kamu ciptakan. Maka sukmanya menjadi ya, menjadi setan, menjadi iblis, seolah-olah sosok lain yang menggoda dirimu ya. Akhirnya meminta pertolongan kepada Allah. Nah ini Allah nggak ikut-ikut jadi sasaran. Ya Allah, jauhkan aku dari godaan setan dan iblis. Yang menjauhkan itu dirimu sebetulnya. Sudah diketahui unsur dirimu itu ada jasad, ya, ada batin yang dinamakan rasa. Nah, batin kan tempat rasa. Ada goib yang dinamakan sukma. Jangan bicara ruh. Nah, sukma itu yang kamu jadikan. Nah, sukma itu bisa menjadi malaikat, sukma bisa menjadi iblis, sukma juga bisa menjadi setan. Ya. Maka saya tidak butuh konsep, karena saya bisa menciptakan semua itu. Ya. Nggak percaya, temui saya secara tatap muka. Saya tunjukkan apa yang ada kamu bentuk tentang sukma iblis atau setan tadi, yang sudah kamu bentuk selama ini menjadi akar, ya, menjadi sesuatu yang kuat, menempel pada. Coba yang ngaji-ngajinya sudah tinggi-tinggi ya, di guru perampok yang baju, silakan. Ya. Silakan bersuara. Iya. Silakan Benar tanya. itu. Sebenarnya ya itulah, saya tuh udah apa ya, gimana ya,
Itu kalau bisa tangkap bolanya apa ya, Abah Waskito itu kalau di apa ya, kalau dipakai untuk hal-hal negatif itu bisa apa ya, buat hipnotis orang gitu. Kalau bisa tangkap kata-katanya Abah Waskito tadi, karena semuanya tuh dari ini kepala itu tersebut. Oh, kalau udah tahu itu ya, apa ya, sebenarnya mereka membentuk apa yang kita pikirkan itu dan menghancurkan apa ya, kalau dibilang apa ya, menghancurkan bayangan tersebut ya, dihancurkan dengan pikiran tersebut. Ya, lanjut apa lagi? Iya. Sekarang itu ada istilah baru namanya Dajjal. Nah, Dajjal itu sebetulnya sesuatu ya seperti iblis. Kamu bentuk sendiri, kamu padat kamu. Nah, akhirnya dia menjadi gurumu. Dajjal ini menjadi guru. Nah, dia pintar menyampaikan makrifat begini. Secara nggak langsung, kalian semua di atas ini saya hipnotis. Saya sudah menjadi iblis nih, menjadi Dajjal. Kalian saya hipnotis. Nah, ada yang dinamakan iman. Ya. Iman ini yang membedakan aku dan kalian, gitu ya. Iman ini kalau sudah tidak goyah, dan iman ini nanti yang bermandikan cahaya, kan gitu ya. Maka iman inilah yang nanti membedakan orang itu menyampaikan sesuatu ada cahayanya atau tidak, atau cuman masuk kuping kanan keluar kuping kiri, ya, tidak apa ini nyangkut sama sekali, kan gitu ya. Jadi di sini saya ngajak kalian semua bagaimana seumpama ya, ini seumpama bahwa semuanya itu sudah ada dalam dirimu. Ya, Allah sudah memberkatinya kepada dirimu, semuanya ada. Ya, mau kitab diri, Al-Quran diri ada. Ya, mau malaikat diri ada. Ya, mau iblis diri ada. Mau setan diri ada. Nah, yang mengontrol atau pancer itu adalah iman. Ya, iman ini yang ngerti sebetulnya. Ya. Maka iman itu yang diduduki oleh jiwa. Iman inilah yang bersumber kepada nyawa. Ya. Tempatnya iman dan juga tempatnya jiwa. Akil salim itu sesuatu yang pengetahuan menjadi iman, itu disebut akil salim. Qalbun salim itu adalah jiwa yang sudah bertemu dengan nyawa, disebut qalbun salim. Nah, coba sekarang kita buka hijab-hijab. Siapa yang masih berretorika dengan definisi, siapa yang masih berretorika dengan tulisan-tulisan, ya, coba kita lebur semua, kita buang semua, kita berretorika dengan kitab diri kita. Bisa tidak? Kita ganti, kita berretorika, kita menyampaikan sesuatu yang ada di dalam diri kita, yang sudah menjadi. Nah, yang sudah menjadi itu sudah kamu jalanin, ya, sudah kamu jalanin. Silakan Bunda. Oh, enggak. Kebuka ya, nggak sadar aku, maaf. Lanjut aja, Abah. Lanjut. Lupa aku kalau kebuka mute-nya. Gak apa-apa. Kirain mau bicara. Yang Enggak. guru perampok, silakan guru perampok. Saya harus bicara begini, harus sinergi ya. Harus dibongkar dulu, dogmatisnya dibongkar dulu. Ya, makanya di sana itu dikatakan ana zonni fi abdi, aku menuruti sangkaan hambaku.
Jadi apa yang disampaikan Waalaikumsalam hambanya? warahmatullahi wabarakatuh. Meles. Lanjut. Iya Bang Iwan, silahkan. Lanjut Bang Jobis. Ya benar apa yang dikatakan oleh Pak Waskito tadi kan. Sebenarnya Tuhan itu menuruti apa sangkaan hambanya. Ana zonni fi abdi, aku menuruti sangkaan hambaku. Kan seperti itu. Makanya tadi dikatakan semuanya itu sudah ada pada diri manusia itu sendiri. Kita berbicara berpengalaman gitu kan. Artinya saya pernah, apakah dengan hakul yakin itu tadi, ketika saya habis minyak motor gitu kan, ketika tidak ada jualan minyak, maka saya katakan pada waktu itu hidup, maka hidup motornya. Nah, di sanalah saya meyakini bahwa ana zonni fi abdi. Apa yang dikeluarkan, apa yang saya katakan itu nyata. Itulah kenyataannya tadi. Habis di tempat kehendaknya, ketika bertemu dengan tanpa disadari, saya mengatakan bahwa mati, maka motornya mati karena sudah sampai ke tempat ada yang menjual minyak itu tadi. Tanpa saya sadari, gitu. Makanya segalanya itu tergantung kepada diri kita tadi. Benar apa yang ini kan berbicara tentang pengalaman spiritual kita kan, yang disampaikan oleh Pak Waskito tadi. Seperti itu. Jadi begitu tadi Pak. Kalau saya, oh ya lanjut. Tadi itu, oh ya lanjut. Oh tadi itu Ya, proses kalau yang tentang, disampaikan anasi. Abah Waskito tadi kan, cobalah Silahkan Mbah Mun. kita apa ya, Mbah Mun. apa yang disampaikan Abah Waskito tadi, cobalah kita tutup kitab-kitab semua, kita hidupkan apa ya, kitab diri kita. Ini saya tertariknya gini, ketika banyak yang mengkaji tentang kitab-kitab tertulis ya, seperti apa ya, ditiupkan Sama-sama Mbah. ruh ya, Sama-sama Bang. ditiupkan ruh ya kepada janin tersebut ya. Pertanyaannya begini, siapa yang meniupkan ruh ya? Karena kenyataannya pun ini berbicara kenyataan ini. Saya sudah tutup kitab ini. Kenyataannya waktu kita masih janin pun ya, ini masih rata-rata air ya, bahasanya masih standar. Kenyataannya pun kita hidup, kita bernafas itu melalui ibu kita gitu. Nah, balik lagi ke pertanyaannya, siapa yang menghembuskan ruh? Ketika pada kenyataannya kita bernafas saja melalui nafas ibu kita. Nah itu, lanjut. Ya, jadi kitab-kitab yang sudah ada itu, ya, kenapa menjadi dogmatis? Ya, karena kamu tidak berani mempertanyakan. Tapi kitab-kitab yang sudah ada itu benar adanya, karena bentukan dari kitab diri itu. Ya, jadi kitab Ulwa itu sebetulnya kitab diri. Nah, Al-Quran itu kitab dirinya para nabi yang sudah diembankan kepada jiwa-jiwanya para nabi sejak beliau belum dilahirkan ya. Maka mana embusan itu sebetulnya kan satu paket ya, satu paket itu. Nah di sini yang menjadi bahaya itu ketika kita membaca kitab-kitab yang sudah ada, kitab-kitab tertulis tadi itu justru ya,
menjebakmu di dalam melambatkan perjalananmu sendiri. Apalagi kalian menanti kan gitu ya. Nah, justru proses yang ditulis itu menanti ya karena dia prosesnya begitu dulu menanti gitu ya. Tapi dia ciptakan sendiri penantian itu dan dia hancurkan sendiri penantian itu. Nah, kalau kamu menanti menunggu maka tidak ada ya kajian tentang hari ini, saat ini, detik ini tidak ada. Hari ini, saat ini, detik ini itu ya menghancurkan penantian tadi. Dengan bagaimana mewujudkan? Kalian percaya enggak? Saya ingin menghadirkan Jibril. Mudah, saya suluk 40 hari. Cukup dengan mengucapkan Jibril. Zikir saya begitu. Datang Jibril itu datang, ya, memadat. Sesuatu yang di dalam diri saya memadat keluar. Nah, itu dinamakan sukma Jibril. Ya. Ini laku ya, bukan cerita omong kosong. Laku. Wujud ketemu saya dengan Jibril. Nggak percaya, buktikan 40 hari. Buktikan dengan tirakatmu. Tirakat itu bukan menyepi ya, bukan apa ini kita membatasi diri dengan makanan, dengan membatasi diri. Tidak, namanya tirakat itu kamu jangan benci orang, sedikit pun jangan benci orang dalam 40 hari. Ya. Jangankan orang, dengan makhluk pun jangan benci. Dengan kucing buluk ya, kucing kudisan jangan benci. Ya. Dengan binatang menjijikkan ya, yang sering menggigit kamu, umpamanya kutu ya, umpamanya semut, jangan benci, jangan dimatikan. Itulah tirakat sesungguhnya, tirakat. Jangan benci kepada makhluk, hablum minal alam, terhubung dengan alam. Jadi saya sendiri bicara sama air sungai ya, pergi ke air terjun, bicara sama air terjun. Bicaranya yang begitu, Jibril, mana kok Jibril? Nah, keluarlah kok Jibril. Keluar akhirnya. Keluar. Sebelum keluar dia memberi tanda suluk. Ya, kamu azan. Saya azan. Begitu saya selesai azan, Jibril muncul. Itu namanya suluk. Nggak perlu kalian baca kitab yang aneh-aneh. Ya. Nggak perlu kalian baca kitab-kitab aneh-aneh. Nggak perlu. Kalau omongan saya nggak benar, buktikan sekarang, ya. Kalau nggak bisa datang, luar biasa. Nanti kalau saya sudah jumeneng. Nabi turunnya Jibril. Coba kisah hadis-hadis, kisah-kisah Al-Quran, adakah? Ya, adakah Jibril memberi pelajaran kepada Nabi? Tidak ada. Yang ada adalah Jibril malah bertanya, ya wahai Rasulullah, ya, man Islam, man iman, ya, man ihsan, man sa'ah. Apa itu kiamat? Justru banyak pertanyaannya. Ya. Maka dirimu itu ya seperti Rasulullah juga. Muhammadnya Pak ya, bukan nabinya ya. Iya. Bukan. Mengapa saya katakan luar biasa? Sudah dijelaskan tadi. Itulah yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sejati. Jadi bukan hanya hablum minallah wa hablum minan nas. Yang disebutkan tadi Aba Waskito, hablum minal alam. 3 itu kalau udah keselarasan sudah gitu, pasti mengalami, pasti itu. Kan saya mengatakan pasti sudah tidak ada katanya, tidak ada ya niscaya, pasti. Karena ada kodnya di situ. Kod udah kod itu. Lanjut apa lanjut?
Ya, pada intinya tadi itu aku menuruti sangkaan hambaku, kata Allah itu. Intinya di sana. Tergantung dengan kita yang membangkitkan semuanya itu tadi, yang ada pada tubuh kita. Begitu juga yang disampaikan oleh Bang Waksito tadi itu berbicara tentang Jibril. Bahkan dengan Israfil pun kita, Mikail pun kita bisa juga seperti itu. Asalkan kita itu mengetahui tentang duduk dan kedudukannya, kan seperti itu. Dan itu pun pernah juga saya buktikan, karena kita berkehendak, artinya dalam kehendak Allah itu tadi dalam meliputi segalanya. Maka dengan mengatakan dengan malaikat Mikail turunkan hujan, pernah saya mencobakan seperti itu, turun memang hujannya. Itu pengalaman yang pernah dialami gitu kan, begitu. Jadi sudah nggak ada prasangka lagi ya. Aku prasangka hambaku itu bagi yang belum masuk, ya. Maka akunya itu harus menjadi. Maksudnya akunya itu menjadi kepada dirimu. Ya benar. Akunya itu harus menjadi pada dirimu. Nah, ketika akunya sudah menjadi pada dirimu, itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah, ya. Kum, bangkitlah, ya, biidni, atas izinku, ya, bukan atas izin Allah lagi, karena yang bilang kum tadi bangkitlah ya Allah, ya, Allah sudah menjadi kepada dirimu. Nabi itu apa yang sudah tidak menjadi, ya. 114 surah menjadi pada dirinya, disebut Quran berjalan, ya. Terus apalagi pengetahuan yang semua ada ini, ya, di semesta ini sudah menjadi pada diri semua, dinamakan akhlakul karimah, ya. Perbuatannya Allah sudah menjadi kepada Nabi yang dinamakan uswatun hasanah. Coba kita telaah, kan gitu ya. Itulah yang sangat dicintai oleh Allah kepada semua nabi. Sebetulnya semua nabi itu ya Allah juga, nama-nama Allah. Tapi yang paling dicintai adalah sikapnya Rasulullah, ya, sikapnya Nabi Muhammad. Kenapa? Nabi Muhammad lebih dia meridai dirinya sendiri. Apa umatnya yang minta diridai? Ya, saya kabulkan. Ya, nah, tidak perlu ke Allah sudah. Ketika Isa masih berdoa merengek-rengek, ya Allah selamatkan aku dari kejaran Yudas Ekspariot, ya, akhirnya diangkat oleh Allah. Musa yang ya Allah selamatkan aku dari kejaran Fir'aun, akhirnya dibelah lautan pada malam hari itu, terbelahnya lautan pada malam hari. Nah, Isa itu terangkat pada maghrib, maka sholat maghrib itu duduk pada Isa. Salat Isya itu pun duduk pada Musa, ya. Salat asar itu ada Nuh, ada Ibrahim, ada Yunus. Nah, Nabi Yunus ketika keluar dari perut ikan pada waktu asar, ya. Nabi Ibrahim ketika terlempar dari api pada waktu asar. Nabi Nuh ketika mendarat kapalnya, ya, bahteranya pada waktu asar. Dan semua kejadian itu adalah pada hari Jum'ah, Yaumul Jum'ah. Maka kenapa sekarang itu saya Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya itu banyak diem di komal-komal. Termasuk di sini saya banyak diem itu karena banyak orang masih terdogma dengan tulisan-tulisan, ya. Justru tidak terdogma dengan sesuatu yang menjadi pada dirinya tadi. Jadi permasalahan semua itu atas izinmu, bukan izin Allah lagi. Ya, Allah tidak ada urusan ikut campur dengan dunia. Gitu ya. Nah, cuman Allah itu cuman mengingatkanmu, ya. Wahai kekasihku, ketika kamu melalaikan aku sedetik pun, melupakan aku sedetik pun, yang melupakanmu itu adalah dunia, itu kata Allah. Ya, yang melupakanmu itu disebut dunia. Mau ma'rifat, mau apa, disebut oleh Allah dunia.
Ketika kamu bermakrifat melupakan kepada Allah, ya, tidak connect dengan Allah itu sendiri, itulah disebut dunia. Ya, hati-hati. Ya, yang sudah tidak terkoneksi dengan Allah, yang tidak sholat lagi tanpa jeda, sholat daim tadi, hati-hati. Ya, kamu masih disebut dunia. Saya tuh ingin ngaji ya yang nyata-nyata aja, yang lurus-lurus ya, yang kenyataan aja, yang kamu alami. Mas, tidak ada semua masalah sedikit pun, kecil pun yang tidak bisa diselesaikan, karena masalah itu kamu yang menjadikan. Untuk penyelesaiannya juga kamu yang mengizinkan. Tidak ada sesuatu yang termasuk, ya, termasuk apa ya? Satu napas yang keluar darimu tanpa izinmu, ya. Karena akunya sudah menjadi pada dirimu. Kalau napas itu dari nyawa, berarti nyawa kan ada di dalam diri. Bisa saya tidak bernapas tapi saya tetap hidup, bisa saya lakukan, karena nyawa sudah saya kenali. Saya mau mati suri, bisa, karena napas sudah saya kenali. Mati sesaat, tapi harus ada yang menjaganya, ya. Tentu yang menjaga satu frekuensi. Jadi saya sudah menguji saya sendiri, ya. Katanya daerah ini angker, di gunung ini ada koordinat kosong, ya. Ada lembah kosong, artinya di situ kalau kamu masuk, kamu akan masuk kepada astral. Masuk saya, memang betul, nggak ada takut-takutnya. Sudah menguji diri saya sendiri. Karena apa? Ya, aku yang sudah menjadi pada dirimu, itulah hakikatnya nur, ya. Hakikatnya kamu sudah cahaya, bukan makhluk lagi, tapi menjadi cahaya itu. Nah, cahaya itu bukan unsur, ya. Tadi siapa yang bicara unsur? Cahaya itu bukan unsur. Kamu jangan terjebak kepada unsur. Cahaya itu dinamakan kodrat, ya. Kodrat Allah yang ada dalam diri. Ya, lanjut yang lain. Alhamdulillah. Bang Yufis kemana? Bang Yufis turun. Silakan Kak Le, narasinya Kak Le. Oh, ada yang ini, Bang Gajah. Gajah siapa namanya? Gajah Putih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bang Gajah? Salam kenal buat semuanya. Saya dari Aceh. Oh iya, salam kenal baik. Terusnya di Jakarta. Silakan mendengar kalau bedahan, ya. Makasih. mendengar bedahan Abah itu. Maaf Kak, tadi terpental jaringannya. Oh siap, Kak Sufi, berkah selalu. Mendengar kajian Abah ini tidak serta-merta dapat kita masukkan ke dada kita, karena saya memahami Abah itu sudah di puncak jauh di atas kita. Jadi sekali waktu Abah itu melesat Jadi begini, ke yang tinggi. Sebentar Pak, sebentar kan, ini belum selesai ya, kasih kesempatan saya ya. Sekali waktu menjabarkan tentang hakikat, di mana ada posisi kita sebagai makhluk. Sekali waktu Abah menarasikan sudah tidak ada makhluk, aku sudah menyatu ke dalam diri kita. Jadi seperti yang tadi disampaikan, sulit sekali difahami ketika makna aku Tuhan sudah menjadi dirimu. Itu sudah kajian paling tinggi. Jadi makna daim kalau yang dijelaskan oleh Abah itu mungkin ada di tataran tertinggi ya. Tapi kita bisa melaksanakan sholat daimun yang terus menerus berkekalan dengan Tuhan dari yang paling dasar, mengingat Tuhan dengan sifat-sifatnya,
meski ada unsur diri aku yang pribadi ini masih ada, tetapi sudah nampak keagungan dan kemuliaan Tuhan pada diri kita sendiri, melesat naik ke atas, sehingga pada intinya Tuhan sendirilah yang membuka wedaran yang ada di dada kita, wahana yang ada di dada kita untuk memantaskan diri untuk masuk ke aku yang dimaksud Abah itu. Kalau saya seperti itu memahaminya, karena sangat tinggi sekali yang disampaikan Abah itu. Terima kasih. Itu aja Kak Nevi. Iya, kan udah sering di sini dikatakan ya, untuk bersama Allah itu tidak ada tinggi dan rendah, di hadapan Allah sama. Maka ini kan bukan perjalanan kita, ini tuh perjalanannya, kita tuh sebagai penyaksi. Jadi kalau dihimbau, silakan Bu Laifa, ditulis saja kalau bertanya. Jadi tinggal menikmatin, kita kan gak gendong kemana-mana, gak ada yang berat juga. Jadi nggak usahlah terlalu ini. Kayak kalian sekolah SMA 3 tahun, kalian semua paham teori semua itu? Nggak paham juga, lulus juga, nilai cakep juga. Janganlah untuk belajar yang ilmu yang hak ini melihat dengan sebelah mata yang kalian tinggi apa. Tinggi juga kita nggak terbang. Kita kan diam aja deh. Diri kita yang jari ini nggak paham. Nanti Allah yang memperjalankan, diri kita batin itu paham. Kita hanya untuk silaturahmi. Oh, yang ini begini, yang itu begitu. Nanti kalau nggak percaya, nanti kalau kalian dikubur, kata-kataku ini nyata. Meskipun nggak paham, duduk ngaji di pesantren itu, di Tebu Ireng itu ya. Semua Allah selamatkan itu, bukan hanya 1-2 orang aja. Allah itu Maha Pemurah. Silakan Abah. Ya, tidak ada aku di dalam aku. Ya, aku itu tunggal. Tidak ada pertemuan-pertemuan itu. Aku itu tunggal. Ya, maka yang di sini saya sebutkan, kita itu sudah dididik dari apa sih? Dari toharoh, wudu. Ya, rahasia wudu itu kalian coba lihat, ya, membasuh telapak tangan. Telapak tangan ini yang sering berbuat. Nah, dihilangkan telapak tangan ini, ya, membasuh muka. Nah, kepala ini semuanya bagian dibasuh, tapi diperinci oleh Allah. Ya. Membasuh muka itu membasuh mata, menghilangkan mata, menghilangkan penciuman, ya, menghilangkan napas juga, menghilangkan mulut, kan gitu ya. Lalu kumur-kumur, menghilangkan lidah. Ya. Kedua telinga, menghilangkan pendengaranmu, dibasuh juga. Ya. Mengusap kepala itu menghilangkan ilmu. Semua apapun dihilangkan. Nggak boleh lagi berilmu. Gitu ya. Akhirnya menghilangkan 2 tangan, menghilangkan kaki. Kenapa bagian dada tidak dibasuh oleh dirimu ketika wudu? Adakah ajaran mengatakan basuhlah dadamu? Tidak ada. Di surat Al-Maidah itu wudu itu yang dibasuh 4 itu tadi. Inilah rahasia dada, itu wilayahnya Allah, qalbun mu'minun baitullah. Dan semuanya ada di situ, semesta ya di dada. Ya. Semua kejadian ada di dalam dada itu. Nah, maka kita harus khairul makirin, ya. Harus menjadi sufi. Sufi itu bukan batasan untuk siapapun. Ya. Semua bisa menjadi sufi, karena sufi itu adalah jiwa-jiwa yang tenang, bukan sosok. Dinamakan sufi itu jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang sudah terhampar di dalam dadamu yang luas samudra. Fis sudur, ya. Al ilmu fis sudur, ya. Kita diperjelaskan dengan surat An-Nas, ya. Rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nah, yang dipagari cuma 1. Ya. Kita menghadirkan Rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, tujuannya adalah memagari atau menghancurkan yang satu yang disebut khonnas. Ya. Siapa khonnas itu? Ya iblis, setan yang kamu jadikan dari dirimu sendiri. Kamu sendiri yang menjadikan. Kamu
kamu sendiri yang menjadikan itu. Gitu ya. Makanya kita harus konsentrasi pada kita sendiri, gitu ya. Banyak merenung. Ya, awalnya memang begitu, tak lamun ya, tak kilun, tafakur, tazakur. Tapi ditutup oleh Allah dengan perintahnya yang paling terakhir yang dinamakan tadabbur. Apa sih tadabbur itu? Merenungi di dalam diri, bukan merenungi Quran yang tertulis itu, tidak. Merenungi Quran qadim, Quran yang di dalam dirimu yang tidak tertulis. Ya, direnungi di situ. Dirimu. Itulah Lailatul Qadar. Ya. Ketika kamu tunggu ya penantiannya yang lama, ya kamu jadikan Lailatul Qadar itu. Kamu yang menentukan. Dikit-dikit Allah, dikit-dikit Rasul, dikit-dikit malaikat. Kan lucu gitu ya. Sudah ada semua di dalam dirimu. Yang dinamakan Rasul ada kebangkitan jiwa. Ya, yang disebut Ahmadi, mibadi ismu Ahmadi. Ya, yang dinamakan nuzul Quran ada yang disebut di surat Al-Isra, Iqra kitabaka. Iqra itu yang dinamakan tadabbur, merenung. Ya, membaca sesuatu yang tak terbaca itu ya dengan perenungan diri. Ya. Saya itu kalau ngaji di mana-mana ngajak kalian cerdas, ya. Bukan ngajak kalian terdogma, gitu ya. Saya menunjukkan sesuatu yang cantik, yang luar biasa di dalam dirimu, ada semua. Temuilah, momen itu temuilah, gitulah. Syekh Bauddin Naksabandi, ya pendiri Naksabandi, yang menyatakan, ya, sebetulnya kita ini adalah penumpang perahu. Nah, perahu itu syariat. Nah, penumpangnya ini kamu tentukan siapa. Kalau yang numpang iblis setan, ya iblis setan yang menjadi. Kalau penumpangnya itulah Ahmadi atau jiwamu sendiri, itu betul. Baru oleh syariat atau sampan perahu syariat ini dibawa ke tengah lautan, kan gitu ya. Ketika di tengah lautan, barulah terjadi thariqah. Ya. Nah, hakikatnya di mana? Hakikat itu ya lautan, itu hakikat. Gitu ya, air lautan itu, samudra itu hakikat. Thariqahnya ya ketika jiwa tenggelam, nah, menjemput mutiara yang dinamakan ma'rifat. Ya. Mutiaranya itulah ma'rifat. Maka ma'rifat itu tidak bersinggungan dengan thariqat syariat hakikat, ya. Sendiri terpisah. Ma'rifatnya itu sudah ada. Seperti kamu ini, ya. Ada kitab diri, yaitu ma'rifatnya. Ada ilmu diri atau yang dinamakan akhlak, yang sudah dijadikan ilmu oleh Allah, akhlak Allah ada padamu, yaitu ma'rifat. Ya. Maka yang dinamakan kenal itu sangat-sangat awal, saudara. Ya. Awaluddin ma'rifatullah. Karena ma'rifat itu yang masih di dalam pengenalan, ya, itu di dalam kolbu. Ya. Ya, maksudnya jiwa. Jiwa itu yang harus megang kenal tadi itu. Baru masuk kepada ruh. Nah, ruh itu ya air tadi, hakikat. Ya, kita ini selalu diselubungi oleh ruh, diliputi oleh ruh. Nah, ruh inilah tempat kita bercinta, ya. Tempat kita mahabbah, ilahi anta maksud, wariduka matlub, atini mahabbatika. Mahabbah. Ruh inilah tempat kita bercinta. Ya.
Baru torikohnya itu yang disebut sir. Sir itu adalah ya ketika kamu tenggelam, torikoh itu dinamakan torik jalan. Ya. Melihat, sir itu tempat melihat mutiara. Ya. Tenggelam kita di dalam lautan tadi. Ya. Tenggelam di dalam roh ini. Ya, hakikatnya untuk menjemput daripada mutiara tadi. Kalau sudah ada penjelasan seperti itu, jadikan dirimu yang berselancar, ya. Yang naik perahu tadi itu siapa kan itu? Ya memang di situ dikisahkan bahwa Udin Naksabandi, yang naik perahu itu Khidir, gitu ya. Lebih tinggi lagi, tidak lagi jiwa tapi nyawa, kan gitu ya. Khidir itu perumpamaan nyawamu yang menumpangi perahu syariat tadi. Ya, maka saya menjelaskan jiwa dulu itu karena apa? Itu jalan yang paling rendah, ya, paling awal. Itu ya. Silakan. Ada yang pertanyaan kan, Bun? Itu tanya tentang soal sholat daimun. Sholat itu terhubung, daim itu yang tidak terputus-putus, gitu ya. Maka ketika kolbumu, hatimu, rasamu, ya, termasuk pikiranmu, ketika terhubung kepada Allah itu sudah disebut daim, ya. Jadi daim itu prakteknya itu ya seperti napas tanpa jeda, terhubung. Ya, itu yang dinamakan sadatnya terhubung, kan gitu ya, penyaksiannya terhubung, itu daim, tidak terputus dengan Allah. Nah, ketika kamu terputus berarti kamu terjebak dunia. Karena Allah sudah menyatakan, ya, ketika kamu berpaling dariku berarti itulah dunia. Ya. Mau apa itu yang dinamakan ilmu setinggi langit ma'rifatmu, tapi kamu terjeda tentang berpikir tentang Allah, terjeda tentang kamu merasakan Allah, itu dinamakan dunia. Ya, itu dinamakan dunia. Ya. Kenapa turun guru perampok? Naik lagi guru. Ya, artinya makanya di sana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu tuh kan 24, itu hakikatnya selama 24 jam itu, sehari semalam itu kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menarik tadi tentang tentang tenggelam, Pak Waskito ya. Jadi saya pernah belajar dari satu kapal Nanggala 402 kalau nggak salah itu. Jadi di situ ada kutipan kata-katanya begini, di saat kapal tenggelam itu, maka percuma kalau kita menyelamatkan diri, karena kenapa? Di situ semua akan meledak karena kedalamannya itu sudah terlalu dalam. Jadi walaupun kita keluar dari situ, maka pecahlah semuanya, bahkan raga kita pun bisa terpecahkan maksudnya. Jadi dalam hal ini kutipannya begini. Jadi di saat kita menyelam kedalaman itu, kedalaman sesungguhnya, sedalam-dalamnya itu, kalau kita masih membawa kemelekatan-kenutan kita, berarti di situ kita belum bisa. Maksudnya gini, ada keterbatasan. Maksudnya kalau ada kemelekatan-kemelekatan itu, kita masih ada batasnya. Tapi di saat kita hilang semua kelemekatan itu, maka disitulah bisa kita kemana-mana gitu, nggak ada batasannya lagi. Nah di situ. Kemelekatanmu itu yang dinamakan iblis gitu ya. Maka iblis itu harus musnah, harus hancur, harus musnah semusnah-musnahnya. Ya. Ketika kamu tidak ada kemelekatan lagi. Nah, iya. Saya paham. Paham maksudnya yang bersifat-sifat kita yang menyebabkan kemanusiaan kita itu, jadi masih ada kalau kita nggak kosong totalitas,
maka disinilah kita masih terhambat. Jadi di sini kan yang kita mau ini kan adalah berarti di saat dalam kedalaman itu berarti kita harus mengosongkan diri. Pernah ini kan perjalanan yang sangat sunyi, memang sangat tenang di sini. Dalam hal penyelaman ini maksudnya gitu. Maaf di sini agak hujan, mungkin agak kurang suaranya, agak kurang ini. Saya akhiri aja dulu. Terima kasih dulu. Assalamualaikum. Ya, kalimat mengosongkan diri itu juga hijab. Ya. Kosong seolah-olah kamu yang menciptakan. Ya, ini hijab. Akhirnya ya berputar di situ aja. Ya. Jadi bukan mengosongkan diri kan gitu ya. Bahasanya jangan mengosongkan diri, menghancurkan gitu loh. Menghancurkan semua unsur yang ada di dalam kosong itu. Karena kosong itu sudah ada sejak dulu kala, sedia kalanya ada. Kosong itu nggak kemana-mana. Ya. Kosong itu bukannya yang jauh darimu, tidak. Kosong itu dekat. Nah, yang membuat kamu tidak bisa menyentuh kosong tadi, ya kamu terhijab. Ya. Maka harus dihancurkan hijab-hijab itu. Jadi jangan ada kalimat mengosongkan diri. Nah inilah, karena apa? Sesuatu yang kamu ucap, kamu jadikan, itu menjadi hijab untuk dirimu. Seperti tadi iblis ya. Kemelekatan kamu sering sebutan, kemelekatan. Akhirnya kemelekatan itu ada. Kita harus rubah semuanya totalitas ya. Itu dari dulu ada dan dia nggak kemana-mana. Hijabmu aja yang menjadikan kosong itu nggak ada ya. Menjadikan kosong itu tidak sempurna. Ya. Maka aku yang sudah menjadi tadi itu sebetulnya meruntuhkan semuanya. Semuanya diruntuhkan. Sudah tidak ada lagi aku-aku. Bagaimana cara menghancurkan hijab dalam diri kita? Ya dihancurkan. Seperti bayi. Bayi itu kan dia tidak ada kemelekatan. Dia tidak ada keinginan. Akhirnya terselamatkan bayi itu. Ya, tingkah polanya polos. Terselamatkan sampai umur berapa? Ya, sampai air susu ibunya menjadi darah. Ya. Hati-hati kalau air susu sudah menjadi darah, jangan diasupkan kepada bayi. Ya. Ya. Bukan balik itu ukurannya nanti umur berapa tahun. Tidak, balik itu ketika air susu sudah menjadi darah. Paling umur 2 tahun, 3 tahun itu ya sudah nggak murni. Umur 5 tahunnya gitu ya. Jadi 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu masih murni. Maka tingkah polanya bayi itu polos. Dia tidak ada keinginan dan kemelekatan sama sekali. Dan tidak ada ilmu sama sekali. Dia bergerak secara gerak Tuhan, gerak spontanitas, gerak alamiah. Itulah gerak Tuhan ya. Nah sebetulnya ya saya merindukan menjadi tiful ma'ani ya, bayi ruhani tadi. Nah supaya apa? Hancur semua. Kemelekatan iblis hancur, keinginan setan hancur. Ya. Hancur. Justru yang dijadikan adalah malaikat atau nur tadi. Malaikat kamu yang membentuk. Ya. Maka 10 malaikat itu artinya apa? 10 malaikat itu adalah satu. Ya. Yang disebut Ruhul Kudus adalah dirimu sendiri. Gitu ya. Satu yang dinamakan Ruhul Kudus, ya. Bukan Jibril. Jibril itu kamu yang membentuk. Bukan kamu nanti, bukan kamu tunggu. Kalau kamu tunggu ya sampai kapanpun ya nggak ketemu namanya Jibril.
Jadi Rasulullah ke Huwairah itu menjadikan Jibril, bukan menunggu Jibril. Ya, banyak-banyak tahallus, ya, banyak-banyak uzlah. Ya, kita diperkirakan dengan kholwat dan uzlah, tapi tidak mengerti apa itu maknanya kholwat dan uzlah. Kalau kholwat itu kita dalam kehidupan sehari-hari tetap bekerja. Nah, kholwat itu yang dinamakan kita tidak terjeda di dalam terhubung kepada Allah, itu dinamakan kholwat. Maka ada namanya thariqah kholwatiyah. Jadi kholwatnya itu tersambung terus kepada Allah, tidak terputus. Tapi kalau dinamakan uzlah, diniatin menjadi salik. Ya. Gurunya siapa? Murabbi tauhid. Kita salik tauhid kan. Ya. Saliknya di mana dulu kan gitu. Kalau salik thariqah ya kepada mursyid. Tapi kalau salik kepada Allah dinamakan murabbi. Yaitu tentang tauhid. Ya. Jadi tauhid itu tentang sir, ya. Bukan mengenal Allah lagi. Mengenal Allah itu di qalbu, mencintai Allah itu di ruh. Tapi melihat Allah atau tauhid, ya, menyaksikan Allah itu di sir, ya, sir yang ada di dalam batinnya Allah. Ya, disitulah tempatnya roh, maka disebut basirah. Ba itu batin, sir itu adalah melihat roh, melihat roh. Ya. Mau kamu lihat apa? Ruhul Kudus Jibril bisa. Siapa kata bilang nggak bisa? Ya. 40 hari belajar sama saya bisa ketemu Jibril. Cuman saya nggak mau, ya, nggak mau begitu. Di sini aja saya pengembaraan, nggak saya ajarkan. Cuman makin kesini Dajjal makin kuat. Ya. Kalian diperputarkan definisi istilah. Kalian seolah-olah dijauhkan dengan sesuatu yang murni yang sudah ada dalam dirimu, ya, tapi tidak memberi cahaya kepada yang kamu cahayai. Nah itu yang penting cahaya itu. Ya. Kamu bisa nggak mencahayai orang yang kamu cahayai? Kalau nggak bisa jangan banyak omong. Dajjal sudah. Dajjal menjadi pada diri. Maka saya banyak dibenci para dajjal. Saya dikejar-kejar, ya. Di DM. Apa maksud fitimu ini? Fitiku kan fitiku. Apa yang aku alami ya itu yang saya tulis. Jangan mengumbar ilmu yang seharusnya tidak diumbar secara umum. Memang ada ilmu umum, ilmu khusus. Allah tidak pernah, ya, menghususkan ilmu, mengumumkan ilmu, tidak ada. Allah itu alamiah, natural. Banyak saya itu dikejar, ya, gara-gara PT saya di Facebook, di DM, banyak sekali. Saya cuma ketawa aja. Itu perjalanan saya, itu ungkapan perjalanan saya. Bukan saya mencari pengikut, ya. Sampai detik ini satu murid pun saya tidak punya, gitu. Sementara untuk saya, tapi cahayanya saya berikan kepada siapapun yang ketika mau tercahaya. Jalannya nggak harus sama seperti saya. Maknanya kan gitu. Silakan Febri. Nah, itu kan makanya kemarin malam itu waktu diskusi sambil mutasawuf kan bilang seorang kiai belum tentu walaupun punya banyak murid, walaupun punya banyak pondok, tapi seorang pasti kiai. Lanjut.